Berlatar di sebuah sirkuit lapangan MotoGP, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama kita sebut saja Yanto yang mendatangi seorang bos mafia untuk menanyakan keberadaan Songpa yang merupakan pedagang senjata yang paling dicari di seluruh dunia. Tak memberi informasi tersebut secara gratis, bos mafia itu meminta imbalan kepada Yanto yang ternyata Yanto sudah mempersiapkan sebuah tiket taruhan balapan, yaitu pembalap dengan nomor 8 sebagai imbalannya. Secara bersamaan kita juga diperlihatkan seorang wanita anak buahnya Yanto sedang wik-wik dengan si pembalap nomor 8, lalu si wanita membunuhnya dan menggantikan si pembalap sebagai joki di balapan tersebut. Setelah pembalap dengan nomor 8 menang dan saat bos itu menuliskan koordinat Songpa, secara bersamaan anak buah Yanto lebih dulu berhasil melacak posisi Songpa yang hanya selisih waktu 2 detik saja, yang pada akhirnya Yanto menolak membayar si bos karena informasi darinya sudah tidak berharga dan... Ya, Yanto langsung membunuh si bos mafia beserta seluruh anak buahnya di ruangan itu, yang kemudian muncullah salah satu anggota tim Yanto bertangan listrik yang juga berhasil membunuh seluruh penjaga di luar. Dan yang menariknya, Yanto ternyata bekerja sama dengan Songpa untuk membunuh mata-mata, yaitu bos mafia yang menjual data-data dirinya kepada pihak yang ingin menangkapnya, dan sebagai imbalannya, Songpa memberitahukan keberadaan seorang pria yang selama ini dicari oleh Yanto yang dijuluki sebagai Zero alias Nol. Dan inilah The Comeback. Cerita kemudian berlanjut kepada Yanto dan beberapa anak buahnya yang berhasil menemukan dan ingin membunuh si pria yang selama ini mereka cari, yang diketahui pemilik sebuah toko barang antik, di mana secara bersamaan kita juga diperlihatkan seorang wanita pencopet handal yang bernama Lia sedang menunjukkan aksinya, namun sialnya Lia malah mencopet salah satu anak buah Yanto, yang hal itu disadari oleh pria tersebut dan meminta Lia untuk mengembalikannya. Tak ingin ada saksi mata, Yanto menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Lia, tetapi... Ya, salah satu anak buah Yanto dibunuh oleh pria yang dijuluki Zero alias pria yang menjadi target mereka dan langsung menembaknya. Sementara Lia yang ketakutan pun langsung berlari bersembunyi di dalam toko barang antik dan menyaksikan pertarungan antara anak buahnya Yanto dan si pria misterius tersebut. Dari caranya bertarung, terlihat jelas jika pria incaran Yanto bukanlah orang yang sembarangan, di mana hal itu dibuktikan dari caranya mengalahkan dan membunuh seluruh anak buahnya Yanto dengan cara yang tak biasa. Setelah seorang anak buah Yanto mencoba kabur, pria itu kemudian mengejarnya dan menyeretnya kembali ke dalam, yang pada saat itu juga Lia keluar dari persembunyiannya dan pria itu langsung menodongkan senjata ke arah Lia. Mengetahui Lia bukanlah bagian dari anak buahnya Yanto, pria itu kemudian menyuruhnya pergi, tetapi salah satu anak buah Yanto menahannya dan tiba-tiba Lia yang panik kemudian langsung meninggalkan tempat tersebut, yang secara bersamaan Yanto juga menyaksikan semua kejadian itu lewat sebuah kamera milik anak buahnya yang telah tewas. 3 tahun berlalu, kita kemudian diperlihatkan pria incaran Yanto yang ternyata masih hidup, yang diketahui bernama Huan bersama seorang anak yatim piatu bernama kita sebut saja Mei. Meski Mei bukanlah anak kandungnya, tetapi Huan sangat menyayangi si anak dan memperlakukannya layaknya anaknya sendiri. Entah bagaimana Huan bisa selamat dari peristiwa 3 tahun silam, namun semenjak kejadian itu jugalah Huan kini berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan disenangi oleh warga setempat, karena selain sikapnya yang ramah dan peduli terhadap sesama, Huan juga sering membagikan makanan pada seorang pengemis di dekat tempat tinggalnya.
Tepat di hari itu juga, kemudian kita akan diperlihatkan sekelompok berandalan merusak seluruh toko yang ada di sana dan memaksa seluruh pemilik bangunan untuk menandatangani surat pernyataan jika mereka bersedia untuk digusur karena di tempat tersebut akan dijadikan komplek perumahan. Salah seorang berandalan juga menakuti Huan dengan cara memberi dan menyuruhnya memperbaiki sebuah jam yang ada pada bom itu, atau dirinya harus memilih untuk menandatangani surat tersebut dan bersedia untuk digusur. Saat yang lain sudah bersedia untuk tanda tangan, tetapi hanya Huan lah yang menolaknya, sehingga ketua mereka yang mendengar hal itu pun menyuruh seluruh anak buahnya mendatangi toko milik Huan dan membawa alat berat untuk menghancurkan toko miliknya. Sesampainya mereka di sana, Huan kemudian keluar lalu memberikan bom yang telah diperbaiki kepada ketua mereka dan mengaktifkannya. Merasa tertantang dan mengira Huan menakutinya, terjadilah momen menegangkan di mana mereka saling memegang erat bom itu untuk menguji nyali siapa yang lebih besar. Sampai akhirnya si ketua yang ketakutan pun melempar bom itu, tetapi bomnya tidak meledak karena pemicunya telah dicabut oleh Huan yang membuat mereka semua kesal merasa dipermainkan. Mereka kemudian mengerahkan alat berat untuk menghancurkan toko milik Huan, namun aksi itu dapat digagalkan oleh warga yang amarahnya telah memuncak sehingga memutuskan untuk melawan. Mei yang juga kebetulan berada di situ kemudian menyiram ketua itu dengan air hingga membuatnya marah lalu mendorong Mei, yang hal itu disaksikan oleh Huan dan segera melindungi Mei sampai tangannya terluka. Huan kemudian membawa Mei masuk lalu mengambil sebuah pistol barang antik di dalam toko miliknya lalu menodongkannya ke arah si ketua untuk menakutinya. Si ketua yang mengetahui pistol tersebut hanyalah barang antik yang tidak berfungsi dan mengira Huan hanya menggertaknya saja, kemudian mencoba melawan sampai akhirnya Huan secara tidak sengaja menekan pelatuknya yang membuat mereka semua ketakutan. Akibat kejadian itu, Huan kemudian dibawa ke kantor polisi oleh seorang polisi setempat, kita panggil saja Samsul, lalu kemudian menyita pistol tersebut yang ternyata masih bisa berfungsi dan juga menemukan 6 paspor yang berbeda di dalam kotak penyimpanan pistol itu yang mungkin saja ada hubungannya dengan kasus 3 tahun silam. Dan karena dirasa Huan tidak bersalah dan hanya membela diri atas kejadian tadi, Samsul kemudian melepaskannya dan menganggap masalah ini selesai. Malamnya, Huan kemudian menemui pengemis yang kita lihat sebelumnya untuk berbagi makanan sekaligus menanyakan tentang peristiwa yang terjadi 3 tahun silam di toko miliknya karena ternyata dirinya telah amnesia alias hilang ingatan akibat peristiwa itu. Dan alasan Huan menanyakan hal ini kepada si pengemis yaitu karena si pengemis merupakan salah satu saksi mata yang juga melihat jelas kejadian tersebut. Si pengemis kemudian menyuruh Huan duduk dan memakaikan jas hujan kepadanya lalu kemudian menyiramnya, mengulang seluruh kejadian pada saat itu sama persis agar ingatannya kembali. Dan saat si pengemis menodongnya dengan senjata, Huan secara spontan merebutnya dan mulai memperlihatkan sosok dirinya yang sebenarnya. Secara bersamaan kita juga akan diperlihatkan Samsul yang menemui seorang wanita yaitu Lia yang kini telah berubah dan menjadi pengurus di sebuah panti asuhan, di mana maksud dan tujuan Samsul menemui Lia yaitu untuk kembali mengungkap kejadian 3 tahun silam berdasarkan bukti yang diserahkan Huan tadi siang. Dan karena Lia salah satu saksi saat di TKP 3 tahun silam, Samsul mulai menanyakan kronologi kejadian, tetapi Lia menutupinya dengan tidak menceritakan yang sebenarnya, yang mungkin saja hal itu dilakukan Lia agar supaya polisi tidak bisa menangkap Huan. Lia yang penasaran dengan bukti yang dimiliki Samsul kemudian mencoba menggodanya lalu menggunakan skill copet lamanya dan berhasil mengambil barang bukti tersebut. Setelah melihat barang bukti itu, Lia kemudian menyuruh Mei yang kebetulan datang untuk mengembalikannya kepada Samsul. Namun tak langsung mengembalikannya kepada Samsul, Mei justru kemudian menemui Huan meminta maaf karena dirinya penyebab tangan Huan terluka sebelumnya. Namun secara tak sengaja Mei melihat foto yang ada di paspor itu sangatlah mirip dengan Huan lalu memberitahunya. Sempat tidak yakin tetapi Huan kemudian memeriksanya yang kemudian muncullah Lia merebut paspor itu lalu mengatakan jika itu bukanlah miliknya dan tidak mirip dengannya.
别听小孩子瞎说啊！是不是让你还给强色来着？现在就给他送过去。 Saat Huan sedang keluar, ia kemudian dicegat oleh kelompok berandalan yang kita lihat sebelumnya dan langsung menghajarnya, di mana secara bersamaan Mei yang sedang berada di kantor Samsul untuk mengembalikan paspor secara tidak sengaja melihat Huan melalui CCTV yang sedang dihajar oleh para berandalan dan langsung menolongnya bersama si Samsul. Di tempat lain kita akan diperlihatkan Yanto dan timnya yang berhasil menemukan Huan melalui berita insiden pemukulan yang dialami Huan sebelumnya. Yanto yang tak menyangka Huan masih hidup kemudian menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Huan dan berhasil menemukannya. Dan dari analisa Yanto terhadap peristiwa pemukulan yang terjadi pada Huan ternyata mengungkap sebuah fakta jika teknik pertahanan yang dilakukan Huan merupakan ciri khas dari dirinya, di mana saat pemukulan tersebut sebenarnya pihak berandalan lah yang mengalami cedera paling parah karena serangan dari Huan sangat tersembunyi dan memanfaatkan setiap pukulan dari pihak lawannya, yang hal itu menambah keyakinan Yanto jika Huan adalah pria yang mereka cari yang ternyata masih hidup. Saat Mei dan Samsul ingin melihat Huan di rumah sakit karena mendapati Huan yang ternyata sudah tidak ada dan meninggalkan pesan jika dirinya baik-baik saja dan pulang duluan, di mana saat Huan kembali di sana terlihat para berandalan yang kembali balas dendam dan ingin menghancurkan toko miliknya, yang pada saat berandalan itu berhasil menghancurkan atap bangunannya terdapat 6 mayat anak buah Yanto 3 tahun silam yang kita lihat di awal, yang hal ini memicu ingatan Huan dan juga membuat para berandalan ketakutan dan langsung melaporkan atas penemuan mayat tersebut kepada Samsul. Saat Huan sedang melaporkan kepada Samsul atas penemuan mayat itu, tiba-tiba pihak Yanto mendatangi toko milik Huan dan membunuh seluruh berandalan yang pada saat itu berada di sana, di mana hal itu disaksikan langsung oleh si ketua yang membuatnya hampir ketahuan, namun untungnya si ketua berhasil bersembunyi. Dan pada saat Samsul dan polisi lain mendatangi TKP menanggapi laporan dari Huan, betapa terkejutnya Huan yang melihat ke-6 mayat tadi sudah menghilang yang ternyata telah dibawa oleh Yanto dan timnya. Dan karena hanya ketua berandalan yang ada di TKP yang masih selamat, pihak polisi segera membawanya untuk dimintai keterangan atas menghilangnya ke-6 mayat tersebut. Singkat cerita, Huan dan Samsul kemudian berhasil menemukan lokasi persembunyian Yanto dan timnya melalui CCTV jalanan. Huan kemudian memperingati Samsul untuk memanggil bantuan, tetapi Samsul bertindak dengan ingin melakukan penangkapan sendirian, yang kemudian pihak Yanto menyadari hal tersebut. Samsul yang tidak mengetahui siapa sosok Yanto dan timnya sebenarnya bersikap songong dengan cara masuk ke tempat itu dan mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat Yanto semakin geram. Dan saat Samsul ingin menangkap Yanto, salah satu anak buahnya langsung menenggelamkan Samsul dan ingin membunuhnya, di mana hal itu disaksikan oleh Huan yang masih berada di luar. Karena terpaksa dan tak ingin Samsul tewas, Huan kemudian menyuruh Yanto melepaskan Samsul dan tiba-tiba... Ya, tanpa basa-basi Yanto dan timnya langsung menyerang Huan dengan sangat brutal dan meski terjadi pertarungan 5 lawan 1, namun Huan dapat mengatasinya dan berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Yanto sampai akhirnya polisi datang yang membuat Yanto dan timnya meninggalkan tempat tersebut. Atas kejadian itu, Huan kembali dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan juga Huan kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kematian 6 mayat 3 tahun silam yang ditemukan di tokonya. Karena dari hasil otopsi dari mayat tersebut ditemukan sebuah alat yang digunakan untuk memperbaiki barang antik, dan tak hanya itu, saat dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan banyak sekali luka pada tubuh Huan yang membuktikan bahwa Huan bukan hanya sekedar pemilik toko barang antik biasa. 所以你现在还认为他只是个普通的开店老头，训练的连环杀人犯？
Singkat cerita, Lia kemudian mendatangi kantor polisi berniat untuk melihat Huan, namun tidak diizinkan oleh pihak polisi karena Huan dalam proses penyelidikan dan sedang diinterogasi. Dan secara bersamaan, Yanto juga mendatangi kantor polisi bertemu Huan dengan berpura-pura menyamar sebagai pengacara. Dan dari pertemuan itu terungkap fakta jika ternyata dulunya Yanto adalah murid Huan yang tergabung dalam sebuah organisasi pembunuh profesional yang seluruh anggotanya telah dianggap seperti keluarga. Sampai pada saat itu Huan berkhianat dengan membunuh ketua mereka dan membawa sebuah flash disk yang berisikan bukti-bukti kejahatan Huan, yang karena hal itulah menjadikan alasan Yanto memburu Huan untuk mengambil kembali flash disk tersebut. Yanto kemudian menunjukkan rekaman yang ternyata dirinya telah menyuruh timnya mendatangi panti asuhan, meletakkan racun di sana dan juga telah menculik Mei, yang jika dalam waktu 8 jam Huan tidak bisa mengembalikan flash disk tersebut, Yanto mengancam akan membunuh seluruh anak-anak di sana. Yanto kemudian membuat ledakan kecil dengan pemantik api untuk memadamkan listrik di tempat itu, sementara Huan memancing keributan agar seluruh tahanan lain menyerangnya, dan saat polisi datang dan membawanya untuk diobati, Huan memanfaatkan momen itu agar bisa kabur dengan cara melumpuhkan para polisi dan juga menyandra Samsul agar dirinya bisa keluar dari penjara tersebut. Mengetahui hal itu, seluruh polisi bersenjata lengkap kemudian mengepung seluruh tempat itu sehingga Huan kesulitan untuk kabur. Sampai akhirnya muncullah sebuah mobil menerobos masuk yang ternyata itu adalah si pengemis dan langsung membawa Huan kabur beserta Lia yang juga saat itu berada di tempat tersebut. Karena polisi terus mengejar mereka, si pengemis menyuruh Lia mengambil sebuah roket, tetapi Lia tidak sengaja menjatuhkannya yang membuat roket tersebut meledak dan berhasil menghalangi para polisi. Mengingat Mei dan anak panti lainnya dalam bahaya, Huan kemudian meminta si pengemis untuk membantunya menyelamatkan mereka lalu pergi meninggalkan Samsul di mobil itu sendirian. Singkat cerita, Huan kemudian melakukan pertemuan dengan Yanto yang di sana Yanto menghidangkan makanan untuk mengenang masa lalu mereka saat masih bersama dalam organisasi, yang ternyata terungkap fakta jika Yanto lah yang membunuh ketua mereka dan telah berkhianat terhadap organisasi, dan alasan Yanto mengincar flash disk tersebut karena di situ menyimpan seluruh kejahatan yang telah dilakukan Yanto, yang dimana pada saat itu ketua organisasi mempercayai Huan untuk menyimpannya, namun Yanto mengetahui hal itu dan pada saat Huan menyadari flash disknya ada pada dirinya, ia pun kembali dan mendapati seluruh orang di sana telah dibantai oleh Yanto. Huan kemudian mencoba menyerang Yanto, namun Yanto dengan cepat langsung menusuk tangan Huan ke meja dan meminta agar segera menyerahkan flash disknya. Namun saat Huan menyerahkan flash disk itu kepada Yanto, ia kembali menyerang dan memborgol tangan Yanto dan juga menusukkan tangan Yanto bersama tangannya agar Yanto tidak bisa meninggalkan tempat itu karena Huan telah memasang alat pemancar roket pada jamnya yang akan mengarah ke arah mereka. Samsul yang secara bersamaan muncul kemudian membawa Mei pergi dari tempat itu karena Huan telah memperingati Samsul jika akan ada roket yang mengarah ke arahnya, dan alasan Huan melakukan ini semua karena dirinya menyadari jika ia tidak akan mampu bertahan lama akibat pendarahan otak yang dialaminya dan memilih untuk tewas bersama Yanto beserta flash disk tersebut. Yanto kemudian memutuskan borgol yang mengikatnya lalu kemudian mengambil flash disknya dan meninggalkan Huan yang telah tewas. Namun saat Yanto berhasil pergi dari tempat itu dan mendapatkan flash disknya, tiba-tiba roketnya berubah arah dan malah mengejarnya. Tamat, ending yang cukup memplot twistkan. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengkhianatan yang kelak kita lakukan, kelak karmanya akan kembali kepada diri sendiri. Oke, sekian alur cerita film kali ini, lebih dan kurang mohon dimaklumi. Saya Frankie pamit undur diri. See you next time and stay classy.